Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lena Susanti Borusi Hombing, NIM 7122019-069. Baiklah, izinkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai sejarah filsafat. Kelahiran filsafat ini tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno atau masa Yunani. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Babylon yang hidup di lembah Sungai Nil atau Mesir dan Sungai Efrat telah mengenal alat pengukur berat, tabel bilangan berpangkat, tabel perkalian menggunakan 10 jari. Nah, piramida yang merupakan salah satu keajaiban dunia itu ternyata pembuatannya menerapkan geometri dan matematika, menunjukkan cara berpikirnya yang sudah tinggi. Selain itu, mereka pun sudah dapat mengadakan kegiatan pengamatan benda-benda langit, baik bintang, bulan, maupun matahari, sehingga dapat meramalkan gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Selanjutnya, masa Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Apa itu pola pikir mitosentris? Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Namun, ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Penelusuran filsafat Yunani dijelaskan dari asal kata filsafat. Sekitar abad 9 sebelum Masehi, atau paling tidak tahun 700 sebelum Masehi, di Yunani, Sophia diberi arti kebijaksanaan. Sophia berarti juga kecakapan. Kata filosofos mula-mula dikemukakan dan dipergunakan oleh Heraklitos tahun 480 sampai 540 sebelum Masehi. Sementara pada abad 500 sampai 580 sebelum Masehi, kata-kata tersebut digunakan oleh Pythagoras. Menurut filosofos atau ahli filsafat, harus mempunyai pengetahuan luas sebagai pengejawantahan daripada kecintaannya akan kebenaran dan mulai benar-benar jelas digunakan pada masa kaum sofis dan Sokrates yang memberi arti filosofein sebagai penguasaan secara sistematis terhadap pengetahuan teoritis. Filosofia adalah hasil dari perbuatan yang disebut filosofein. Sedangkan filosofos adalah orang yang melakukan filosofein. Pada masa ini, para ahli fikir Yunani kuno mencoba membuat konsep tentang asal mula alam. Walaupun sebenarnya sudah ada tentang konsep tersebut, tetapi konsepnya bersifat mitos, yaitu mite kosmogonis atau tentang asal-usul alam semesta dan mite kosmologis tentang asal-usul serta sifat kejadian-kejadian dalam alam semesta. Sehingga konsep mereka sebagai mencari asal mula alam semesta dan mereka disebutnya sebagai filsuf alam. Karena arah pemikiran filsafat pada alam semesta, corak pemikirannya kosmosentris. Sementara para ahli fikir seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles yang hidup pada masa Yunani klasik, karena arah pemikirannya pada manusia, maka corak pemikiran filsafatnya antroposentris. Hal ini disebabkan arah pemikiran para ahli fikir Yunani klasik tersebut memasukkan manusia sebagai subjek yang harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Oke, selanjutnya kita masuk masa abad pertengahan. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen.
Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Abad ke-6 Masehi, setelah mendapatkan dukungan dari Karol Agung, didirikanlah sekolah-sekolah yang memberi pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Keadaan tersebut akan mendorong perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 yang ditandai berdirinya universitas-universitas dan ordo-ordo. Dalam ordo inilah mereka mengabdikan dirinya untuk memajukan ilmu dan agama. Di kalangan para ahli fikir Islam atau periode filsafat skolastik Islam muncul Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Periode skolastik Islam ini berlangsung pada 800 sampai 1200. Pada masa itulah kejayaan Islam berlangsung dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Selanjutnya, pikiran-pikiran ini masuk ke Eropa yang merupakan sumbangan Islam paling besar, yang besar pengaruhnya terhadap ilmu pengetahuan dan pemikiran filsafat, terutama dalam bidang teologi dan ilmu pengetahuan alam. Peralihan dari abad pertengahan ke abad modern dalam sejarah filsafat disebut sebagai masa peralihan atau masa transisi, yaitu munculnya Renaissance dan humanisme yang berlangsung pada abad 15-16. Munculnya Renaissance dan humanisme yang mengawali masa abad modern. Mulai zaman modern ini, peranan ilmu alam kodrat sangat menonjol sehingga akibatnya pemikiran filsafat semakin dianggap sebagai pelayan dari teologi, yaitu sebagai suatu sarana untuk menetapkan kebenaran-kebenaran mengenai Tuhan yang dapat dicapai oleh akal manusia. Selanjutnya, masa abad modern. Pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafat mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa munculnya Renaissance dan humanisme sebagai awal masa abad modern, di mana para ahli atau filsuf menjadi pelopor perkembangan filsafat. Kalau pada abad pertengahan yang menjadi pelopor perkembangan filsafat adalah para pemuka agama. Pemikiran filsafat pada abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metode logis ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis, artinya pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai ilmu alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Karena semakin pesatnya orang menggunakan metode induksi atau eksperimental dalam berbagai penelitian ilmiah, akibatnya perkembangan pemikiran filsafat mulai tertinggal oleh perkembangan ilmu-ilmu alam kodrat. Pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia, bagaimana sarana apa yang dipakai untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Seperti contohnya adalah George Berkeley 1985 sampai 1753. Pada abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat terpecah belah. Pemikiran filsafat pada saat itu telah mampu membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa dengan pengertian dan caranya sendiri. Ada filsafat Amerika, filsafat Prancis, filsafat Inggris, dan filsafat Jerman. Kemudian masa abad dewasa ini. Filsafat dewasa ini atau filsafat abad ke-20 juga disebut sebagai filsafat kontemporer, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah
desentralisasi manusia, karena pemikiran filsafat pada abad 20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Dalam bidang bahasa terdapat pokok-pokok masalah, arti kata-kata dan arti pernyataan-pernyataan. Masalah ini muncul karena realitas saat ini banyak bermunculan berbagai istilah, di mana cara pemakaiannya sering tidak dipikirkan secara mendalam sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Oleh sebab itulah timbul filsafat analitika yang di dalamnya membahas tentang cara berpikir untuk mengatur pemakaian kata-kata atau istilah yang menimbulkan kerancauan. Selanjutnya pada abad ke-20 ini timbul aliran-aliran kefilsafatan seperti neo-Thomisme, neo-Kantianisme, neo-Hegelianisme, kritika ilmu, historisme, irasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, dan neopositivisme. Aliran-aliran tersebut sampai sekarang hanya sedikit yang masih bertahan. Lalu apa sih manfaat kita belajar filsafat? Belajar filsafat pada umumnya menjadikan manusia lebih bijaksana. Bijaksana artinya memahami pemikiran yang ada dari sisi mana pemikiran itu disimpulkan. Memahami dan menerima sesuatu yang ada dari sisi mana keadaan itu ada. Plato merasa bahwa berpikir dan memikir sesuatu itu sebagai suatu nikmat yang luar biasa, sehingga filsafat diberi predikat sebagai keinginan yang maha berharga. Sebagai penutup, kita harus memahami bahwa dengan adanya ragam variasi model pemikiran filsafat tersebut bermaksud untuk menciptakan suasana pikir generasi mendatang untuk lebih kritis, terpacu dan terinspirasi untuk mengimplementasikan pemikiran filsafat yang kontekstual dengan perubahan zaman di mana dia tinggal. Hakikatnya, berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat. Berpikir yang demikian ini sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memahami konsep yang mendasari sejarah kelahiran masing-masing pemikiran filsafat, dapat diharapkan menjadikan sebagai pandangan hidup sebagai penjelmaan manusia secara total dan sentral sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk monodualisme. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata dan sikap. Terima kasih.